KRMT Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Akhirnya teman-teman, hakim telah memutuskan bahwa Roy Suryo divonis bersalah. Hukuman pun dijatuhkan teman-teman. Tak kurang dari 6 tahun, Roy, Tiva, dan juga Rismond akan mendekam di sel jeruji besi penjara. Tentu hal ini menjadi sebuah catatan manis dari jalannya hidup mantan Menpora era SBY tersebut. Berbagai kontroversi, permasalahan memang selalu saja dikaitkan dengan Roy Suryo. Dari mulai korupsi berbagai alat-alat negara yang belum dikembalikan kemarin, sebelumnya juga terjerat kasus Stupa Borobudur. Kan kali ini Roy Suryo kembali masuk penjara, teman-teman. Dikarenakan ulahnya memfitnah Pak Jokowi, menyebut Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, ini karma, teman-teman. Roy, Tiva, Rismond ini sekarang histeris karena ya sudah tidak ada lagi orang atau orang besar Partai Biru, Partai Merah yang membackup dirinya. Semua sudah angkat tangan. Semua sudah mengamankan diri masing-masing. Kita lihat Pak SBY, Ibu Megawati menempuh jalur hukum untuk mengamankan partainya agar tidak ikut terseret, agar tidak ikut teman-teman masuk dalam pusaran ijazah. Jadi memang pion itu gunanya ya untuk dikorbankan. Betul nggak? Kalau dalam semua permainan catur teman-teman, kita pasti sangat mudah untuk kalau misalnya kita sebut ya, ini membiarkan pion mati demi kepentingan kita. Kan seperti itu juga yang terjadi untuk Roy, Tiva, dan juga Rismond. Nah, kita bakal tengok dulu berapa tahun sih Roy, Tiva, dan juga Rismond dihukum. Tanpa panjang lebar, kita simak informasi selengkapnya, teman-teman. KRMT Roy Suryo Noto di Projo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Ada kepentingan terkait dengan gugatan yang diajukan penggugat, tentu saja kami akan menyatakan sikap untuk menolak atas kehadiran ahli tersebut guna memberikan keterangan di persidangan. Jadi itu
diperbaiki Pak, catat Pak ya. Nah, nanti Bapak juga bisa lihat nanti di masing-masing ikonnya bisa dilihat ya. Jadi itu ya semuanya ya, masih ada perbaikan Bapak ya, nanti diberitahukan di BA-nya ya. Di BA-nya diberitahukan. Di situ ya, Bapak bisa lihat upload bukti ya. Daftar buktinya juga salah tadi Pak ya. Jadi daftar buktinya diperbaiki juga. Sudah diperbaiki. Tadi ada yang nomor ijazahnya berbeda yang di sini dengan yang di sini ya. Berbeda. Kami teliti Pak satu persatu ya. Daftar bukti dengan itu juga sama ya. Tadi daftar bukti yang tadi disebut tidak berlaku aja Pak. Nanti akan diperbaiki lagi ya. Tapi silakan dipegang aja nanti tahu Pak, nanti tahunya supaya mengetahui mana yang bukti. Yang satu rombongan untuk kelompok itu kan dua ya, 3 ya, 2, 3 DP ya. Tergugat 1 buktinya banyak Pak? Enggak ada. Kalau 3 nanti kita gabung ya. Nanti kita gabung semuanya untuk saya biar semangat kepada tergugat 1 sampai dengan turut tergugat ya, mengupload ya, mengajukan bukti surat dulu ya, surat ya. Ya. Ada pertanyaan Pak dari ini salah kecil cuma kecil ya, 3 lembar diambil 1 lembar, salah kecil kadang-kadang belum saya bilang maksud kami begini, salah satunya salah Pak salah satu Pak ya tangan Januari Selasa Pak ya. Maksud kami begini, mengacu pada pasal 188 ya dan 184 RWG itu kan disebut alat bukti adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan ya. Boleh tidak seandainya nanti para tergugat itu memberikan bukti kalau menyampaikan saksi itu permintaan kami dan sekaligus melengkapi lagi karena beberapa dari kami yang asli tapi kan tidak valid disebabkan yang asli itu nanti akan dibawa oleh saksi sekalian, misalkan Pak Alumni, misalkan ini jasanya insinyur Danang dan seterusnya. Begitu Bapak Hakim Ya, oke Pak. Supaya nggak ada bukti sih, tapi kita kan nggak tahu Pak ya. Nanti pembuktiannya ada di persidangan tanggal 6 ya, Januari 2006. Demikian Pak ya. Karena tidak ada pertanyaan lagi dari Pak ya. Jadi kita tunda Pak ya. Setahun Pak. Oh Pak ya. Sudah Pak. Setahun sudah ya. Jadi tahun baru kita ya dengan perspektif baru, paradigma baru ya. Demikian ya. Demikian sidang hari ini selesai dan sidang kembali pada hari Selasa. Jangan Bapak jangan di sana yang ngomong ya. Jadi Bapak ngomong itu kan ya. Jadi sidang kembali akan dibuat pada hari Selasa tanggal 6 Januari ya, 2026 jam 10 pagi ya. Kedua belah pihak hadir lagi tanpa panggil. Pemberitahuan ini berupa panggilan resmi kepada yang hadir untuk hadir pada hari, tanggal dan jam tersebut. Demikian sidang hari ini selesai dan sidang tertutup. Pak Royce membuktikan dan menyatakan kerugian apa diterita secara langsung. Undang-undang mengatakan begitu. Jadi secara langsung apa yang diurang kalau Pak Royce CS mantan menteri yang bermusuhan dengan perkara maksud saya. Ya, maksudnya Prof mau memberikan tausiah kepada Mas Roy kalau udah diabolisi ya udah stop gitu. Oleh karena itu kami berharap bahwa tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap para peneliti. Sehingga ini menjadi presiden yang sangat baik bahwa peneliti itu punya hak untuk bersuara dan berkontribusi juga di ruang-ruang publik di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Orang-orang yang selama ini mengkritik keras, terus seolah-olah keras ya, menantang A, menantang B, menantang C gitu. Itu bukan karena berani. Bukan karena berani. Karena putus asa. Oh, stres, harus bagaimana lagi, penjara di depan mata,
hukum tetap harus berjalan. Pak Jokowi tidak mau dimediasi, tidak mau berdamai, proses tetap jalan. Nanti ketika dia di penjara, bagaimana keluarga dan sebagainya, stres lah. Kita pun kalau duduk sebagai mereka, stres juga, bro. Apalagi ditakut-takutin sama Egy Sujana. Roy sama Rismond, kau tahu nggak? Nanti di sel itu 1 kali 2 meter. Kau mau ngerasain kuda katanya. Belum lagi banyak tikus dan ya. itu tikus dari keluar itu dari lubang-lubang WC itu keluar itu tikus-tikus. Pucat dua-duanya. 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1 kali 3 bos. Lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1 kali 3. Dari ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Kawannya sendiri aja udah mulai nakut-nakutin. Dan itu kan udah kebayang juga. Gitu loh, kan udah kebayang juga. Jadi jangan juga ketika ada statement yang keras dianggap bahwa itu keberanian. Orang berani kan nggak selalu begitu. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari raut mukanya, itu lebih banyak didominasi raut muka stres. Raut muka ketakutan. Jadi kalau gue tuh nggak khawatir, Bud. Yang kayak gitu-gitu biasa aja gitu loh. Ini kayak teatrikal aja gitu, wangong gitu, tangkapnya nangis. Apalagi juga. kalau model Roy kan selalu dengan hahaha. Lo enggak. Jadi Anda melihat kan setan. Gitu ya kan? Tapi mukanya pucat juga Iya. gitu loh. Kan kita ada banyak juga pelaku-pelaku kriminal itu begitu gagahnya, petantang petente. Giliran dicongkok aparat, masuk sel, nangis, minta maaf. Nah itu kan manusiawi aja gitu. Bahwa prosesnya sekarang kita tunggu saja nanti ketika mereka sudah pakai baju apa itu orange. Baju orange gitu, kita lihat masih gagah nggak kan begitu. Kan satu-satunya cara mereka untuk membangun opini publik terutama di media sosial kan dengan begitu. Supaya banyak orang yang percaya bahwa ini memang dia pada jalan yang benar, padahal bukan jalan yang benar. Dia sudah kadung, udah nggak bisa lagi lari. Bagaimana kau bicara, misalnya Dr. Tifa dengan begitu kerasnya bahwa Pak Jokowi bla 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 segala macam gitu. Ketika diproses, kok begitu tega Pak Jokowi sama ibu-ibu, bagaimana? Seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga. Maksud gue bagaimana ya? Kan ini bukan soal ibu-ibu nggak ibu-ibu, sekarang mau bangun sentimen seolah-olah dizolimi. Dikriminalisasi bahwa yang mengkriminalisasi dan menzolimi kan mereka terhadap Pak Jokowi kan begitu loh. PUA pada waktu bertandang di rumah tinggalnya yang ada di Sumber, maka pihak penggugat memohon kepada majelis hakim bahwa tindakan Pak Jokowi dinyatakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula pihak wakil rektor bidang Dikjar dan rektor terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi telah melakukan konferensi pers yang pada intinya membenarkan bahwa Pak Jokowi sebagai mahasiswa UGM angkatan 80 dan telah dinyatakan lulus tahun 85 setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM. Demikian pula terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, ya, oleh karena tindakannya yang telah menghentikan penyelidikan atas laporan mengenai adanya penggunaan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi oleh alumni UGM asli sesuai apa yang diuraikan di dalam posita gugatannya itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan oleh penggugat tersebut, baik tergugat 1 yang kami wakili, begitu juga tergugat 2, 3, sampai dengan tergugat 4, menolak atas kebenaran atau menyangkal atas dalil-dalil gugatan tersebut, maka pihak penggugat sesuai HIR 163 punya kewajiban untuk membuktikannya. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya valid.
Oleh karena itu saya segera untuk menganalisis apakah bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di persidangan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam HIR sebagai alat bukti yang sah dalam rangka membuktikan atas dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya. Sedangkan pihak kami termasuk tergugat yang lain oleh pihak majelis hakim diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti sidang yang akan datang yaitu tanggal 6. Dan bagi kami tidak ada suatu persoalan karena apa? Sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat supaya menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak penggugat terkait dengan hasil penelitian mengenai jasa Pak Jokowi adalah palsu. Itu kan karya dia, bukan karya UGM, bukan data primer. Dan sampai saat ini pula sepanjang yang saya ketahui pihak peneliti yang saat ini dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan tidak pernah terkonfirmasi atas kebenarannya melalui ijazah asli yang saat ini oleh Pak Jokowi telah diserahkan kepada Polda Metro untuk keperluan penyidikan. Jadi itu teman-teman yang perlu kami sampaikan, sedangkan agenda selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh pihak penggugat mau mengajukan ahli, sementara saya belum bisa memberikan suatu tanggapan atau komentar karena saya belum tahu cara pasti siapa yang akan dihadirkan, apakah yang dihadirkan tersebut punya kompetensi atau tidak, dan apakah akan memberikan secara objektif atau tidak. Dan saya menilai sepanjang yang bersangkutan punya kompetensi dan tidak memiliki kepentingan hukum terhadap gugatan yang dimaksud, kami tidak mempersoalkan. Tapi yang jadi suatu permasalahan ketika ahli yang dimaksud ternyata ada kepentingan terkait dengan gugatan yang diajukan penggugat, tentu saja kami akan menyatakan sikap untuk menolak atas kehadiran ahli tersebut guna memberikan keterangan di persidangan. Jadi itu teman-teman yang kami sampaikan. Terima kasih, dan apabila ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, kami siap untuk menyampaikan. Ya teman-teman, barusan sudah kita tayangkan informasi lengkap terkait diskusi soal hukuman yang memang berapa sih hukuman yang layak. Kalau misalnya barusan kita dengar Bang Pitra dan juga yang lain-lain, yang layak itu adalah hukuman maksimal. Nah, kalau dalam undang-undang ya hukuman maksimal itu adalah 12 tahun. Itu cuma satu pasal, tapi kalau ditambah pasal-pasal yang lain, karena ya Roy, Tifa dan juga Rismon itu kena pasal berlapis, bisa sampai 30 tahun. Nah, tergantung nanti hakim lah yang akan memutuskan ketok palunya mau berapa, dan mudah-mudahan kita doakan saja teman-teman bisa ya nggak usah maksimal, cukup 29 tahun saja Roy, Tifa dan juga Rismon mendekam di sel penjara. Setuju nggak? Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.